Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar perfilman. Di alur film kali ini diambil dari film Daddy Girl, tentang seorang ayah psikopat dengan putri tirinya. Kisah berawal dari seorang gadis bernama Zoe dan ayah psikopat bernama John. Seperti biasa, setiap malam pergi ke tempat-tempat untuk mencari mangsa. Kali ini mereka pergi ke tempat biliar, dan mereka sudah mendapatkan mangsa bernama Stacy. Sang ayah menyuruh putrinya untuk mendekati Stacy. Mereka pun saling berkenalan dan akrab. Kemudian John dan Zoe membawa Stacy pulang ke rumahnya. Sebelum masuk ke ruang eksekusi, John menyuruh Stacy untuk menutup matanya. John menghitung dan mengambil kamera. Dalam hitungan 10, Stacy membuka mata, sementara John memotretnya. Stacy yang melihat ruangan eksekusi yang sangat menakutkan membuat Stacy lari dan berteriak. Namun dengan cepat John langsung mengangkat dan menyiksanya. Pagi pun tiba. Seorang anggota polisi bernama Scott sedang patroli. Di jalan, Scott dihentikan oleh seorang wanita bernama Jennifer. Dia ingin menumpang sampai ke kota. Sementara Zoe masuk ke ruang eksekusi dan menyuruh Stacy agar bunuh diri, karena Zoe tidak bisa membantunya. Jika dia terus hidup, John akan terus menyiksanya tanpa ampun. Stacy pun ikut arahan Zoe dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. John pulang dan masuk ruang eksekusi. Dia melihat Stacy sudah mati, membuatnya marah pada Zoe. Zoe menjelaskan kalau dia tidak tega melihatnya menderita. John pun mengancam kalau Zoe menyentuh mangsanya lagi, Zoe akan menerima akibatnya. John menyuruh Zoe untuk memutilasi Stacy dengan gergaji. Awalnya menolak karena John memaksa, dia pun mau. Pagi pun tiba. Scott tiba di kantor polisi. Denny, putri komisaris, memberitahu ada tugas dari Nona Colon. Scott mendatangi rumah Nona Colon. Seperti biasa, mengeluhkan anak-anak sering memecahkan jendelanya dan menyuruh Scott agar memenjarakannya. Scott menolak karena mereka masih anak-anak. Bahkan di saat Scott dan Nona Colon membahas, mereka justru membocorkan roda ban milik mobil dinas Scott. Scott datang di bengkel milik John. Karena lupa membawa ban serep, John mengantar Scott sampai kantornya. Di dalam mobil mereka saling ngobrol kalau John juga pernah jadi anggota tentara. Sesampai di kantor, komisaris menanyakan apa John sudah membereskan mobilnya. Scott menanyakan tentang John karena merasa ada yang aneh. Denny ikut menjawab kalau dia juga merasa aneh. Namun ayahnya menegaskan kalau John tidak melanggar hukum karena jatuh cinta sama gadis muda. John membeli perangkap dan memanggil Zoe agar hati-hati, dan menyuruh Zoe berdandan karena ingin mengajaknya keluar. Hari berganti malam. John dan Zoe minum-minum di bar. Zoe merasa bosan dan ingin memesan minuman lagi. Di tempat Zoe memesan minuman, ada seorang pria memperhatikan tubuh Jennifer yang sedikit terbuka dan bilang harus membayar berapa untuk melihatnya. Jennifer tidak terima. Dia mengambil lemon dan memeraskan ke matanya, membuat Zoe senang dan merasa kagum. Zoe memesan minuman. Jennifer menawarkan ingin mengantarkan ke mejanya.
Zoe memberitahu tempat duduknya. Ternyata John sudah dengan seorang gadis muda. Zoe langsung datang di mana John duduk. John mengenalkan Annie, gadis muda yang di sampingnya, dan memberitahu kalau dia suka berpesta. Annie mencium bibir John. Jennifer datang membawakan minumannya, membuat John berhenti berciuman dan menanyakan Jennifer. Mereka pun berkenalan. Annie merasa cemburu. Zoe memanggil Annie duduk di sampingnya, dan mereka saling berciuman. John dan Zoe membawa Annie pulang, dan seperti biasa, John menyuruh menutup mata, lalu menghitung dan memotretnya. Annie merasa takut dan memohon, namun John menjambar rambutnya Annie. Di rumah, Scott mencari data-data. Dia melihat data komputer dan menyalakannya. Di komputer dia melihat foto John dan mencari tahu info tentangnya. Dia membawa data John ke kantor. Di kantor, Danny melihat data John. Scott menjelaskan kalau dia pernah menjadi anggota marinir dan dipecat karena melakukan pelanggaran. Bahkan dia menikah dengan janda yang memiliki anak perempuan berumur 11 tahun. 2 tahun menikah, istrinya bunuh diri dan dia mengambil hak asuh putrinya. Danny menyuruh Scott mengecek ke tempat sekolahnya, karena Danny juga merasa curiga kalau Zoe putri tirinya. Di rumah, John menyiksa Annie dengan menyetrumnya. Menyiksa Annie tanpa rasa kasihan sama sekali. Sementara Zoe hanya bisa mengintip. John berpamitan ingin keluar kota dan menyuruh Zoe agar tidak mendekati Annie. John datang ke Annie dan mengikat lehernya. Annie berteriak kenapa tidak membunuhnya saja. John hanya bilang mungkin nanti, mungkin juga tidak. Zoe datang ke bar sendirian menemui Jennifer. Zoe ingin lebih dekat dengannya, namun John datang. Zoe pun berpamitan pergi. Di mobil, John marah karena Zoe pergi tanpa dirinya. Zoe menganggap impas karena dia juga ada yang tidak disukai dari John. Sesampai di rumah, John menyiksa Annie dengan menyetrumnya. Zoe yang mendengar teriakannya membuat Zoe mengintip. Zoe tidak kuat melihatnya dan pergi ke kamarnya. Di kamar, Zoe mengambil pistol di laci. Namun dia merasa dilema apa dia berani melawan John. Zoe masuk ke ruang di mana Annie disiksa. Zoe menodongkan senjata ke John. Namun tangannya bergetar dan merasa takut, membuat Zoe menodongkan senjata ke Annie. John pergi meninggalkan mereka. Zoe menyuruh Annie agar menghabisi dirinya sendiri karena tidak tahu siksaan apa lagi yang akan dideritanya. Annie setuju menembakkan diri di mulutnya. Zoe menangis sedih karena tidak bisa membantunya. Dan Scott datang di mana Zoe pernah sekolah. Di sana dia melihat foto putri tirinya John, yang ternyata Zoe dan nama aslinya Chloe. John membuang senjata yang dipakai bunuh diri Annie ke laut. Dan sesampai di rumah, John memutilasi Annie. Zoe terbangun dan pergi ke kamar mandi. Di cermin dia melihat Annie menangis. Zoe lari keluar. Di luar ada John yang sedang memasukkan potongan jasad Annie ke mobil. Zoe izin ke supermarket membeli sesuatu. John melarang dan dia yang ingin membelikannya. Zoe merengek ingin ikut John ke supermarket.
Di dalam supermarket, Zoe melihat anak gadis yang sedang dibenarkan sepatunya, membuat Zoe jadi teringat akan ibunya. Sementara Scott mengikuti dari belakang dan memanggilnya Chloe. Namun Zoe tidak memperdulikannya. Scott juga bilang kalau dia tahu nama aslinya. Bahkan Scott juga menawarkan diri untuk membantunya. Namun John melihatnya. Zoe langsung bilang dia tidak apa-apa. Di mobil, John marah karena dia sudah capek pindah tempat. Kini harus pindah lagi. Zoe meyakinkan kalau semua baik-baik saja karena Zoe tidak memberitahu apa-apa kepada Scott. John berharap semua benar. Malam pun tiba. John dan Zoe melakukan hubungan layaknya suami istri. Zoe menyuruh berhenti karena belum memuncak. John tidak mau. Zoe berteriak membuat John turun dan bertanya. Zoe menjawab kalau dia lagi datang bulan. Saat pagi tiba, Zoe masuk menaruh kamera di mana John menyiksa semua gadis. John kebetulan pas ingin masuk. Karena melihat Zoe ada di dalam, dia langsung keluar dan mengunci pintu, membuat Zoe ketakutan dan memanggil-manggil John. John pun membuka pintu dan bilang hanya bercanda saja. Zoe marah, membuat John minta maaf. Karena dia hanya ingin Zoe tidak pergi meninggalkannya. John memeluk Zoe. Mereka pun pergi ke bar. Di sana Zoe melihat Jennifer. Mereka pun duduk bersama dan saling bercanda. John izin mengambil minum, sementara Zoe memperingatkan Jennifer agar segera pergi. Akan tetapi Jennifer tidak memperdulikannya. Zoe melirik John yang sedang menaruh obat tidur di minuman. John memberi minuman yang ada obat tidurnya ke Jennifer. Jennifer pun teler. John membawa Jennifer pulang. Di belakang, Scott membuntuti mobil John. Sesampai di rumah seperti biasa, John mengikat dan memotretnya. Zoe yang merasa kesal karena sudah meringatkan Jennifer tapi tidak mau. Zoe pun membakar tangan Jennifer menggunakan batang rokok yang menyala, membuat Jennifer sadar. John menyuruh Zoe minggir karena dia ingin menyiksanya. Karena tangan John memegang bibir Jennifer, membuat Jennifer menggigitnya. John jadi marah dan menyetrumnya. Zoe yang tidak tega melihatnya langsung pergi. Sementara Scott jalan lewat belakang rumah. Tanpa melihat, kakinya Scott terjebak jebakannya dipasang John. Zoe yang melihat berusaha ingin membantu, sementara John masih sibuk menyiksa Jennifer. John juga memberitahu kalau dia sangat suka membunuh pelacur-pelacur dan wanita yang berpakaian terbuka. Zoe masih berusaha ingin membantu Scott, namun John keburu datang. John menghajar Scott. Di dalam, Jennifer berusaha membebaskan diri dan kabur. John membawa Scott ke ruang di mana John mengeksekusi para gadis. John melihat Jennifer sudah tidak ada, membuat John marah dan menampar Zoe. Karena semua gara-gara dia. John menyuruh Zoe mengawasi Scott karena dia ingin mencari Jennifer. John mengambil senapan. Dia mencari di sekitar rumahnya. Di saat John mendekati Jennifer, Jennifer langsung menusuk kakinya menggunakan pisau. John ingin menembak Jennifer, namun senapannya kosong. Sementara Scott sadar, dia mengucapkan terima kasih karena sudah berusaha menolongnya. Zoe menjawab kalau Scott juga bisa membantunya. John memanggil Zoe. Scott menyuruhnya agar datang ke John. John yang kesakitan menunggu Zoe. Jennifer datang membawa gegeraji mesin dan ingin menggeraji John.
Saat Jennifer dan John duel, Zoe datang, membawa pistol menodongkan ke Jennifer. Dan John bilang, inilah cinta, seorang gadis mencintai ayahnya. Zoe langsung marah dan bilang, kau bukan ayahku, ayahku sudah mati. Lalu menembak John beberapa kali sampai John terjatuh. Zoe mengambil pisau di depan John dan menggorok lehernya. Waktu sudah lama berlalu, Danny menjenguk Scott dan membawa makanan untuknya. Danny menanyakan bagaimana Zoe sekarang. Scott menjawab tidak tahu. Sementara di rumahnya, Zoe ingin mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol di mulutnya. Namun gagal, karena pistolnya kosong. Dia pun melanjutkan hidupnya dan bekerja sama dengan Jennifer, menghabisi para pria psikopat yang banyak membunuh para gadis. Kisah pun berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.